Firman Tuhan, sakitnya sampai di sumsum kalau ditolak. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya bacakan Markus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Yesus ditolak di Nazaret, di kampungnya sendiri. Ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Saudara, sakitnya sampai di sumsum. Ada banyak orang cintanya ditolak, dia ambil tali, gantung bunuh diri. Ada orang ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, dia gantung diri minum baygon, lompat dari apartemen. Pokoknya kalau bila ditolak, dia melamar di pekerjaan, bahkan melamar polisi, melamar tentara. Dulu kami ada ketua pemuda, dia melamar TNI Angkatan Laut, dia ditolak. Yang dulunya dia rajin, sampai hari ini dia sudah tidak pernah lagi beribadah. Yang dulu rambutnya rapi, sekarang segondrong gocap, gondrong. Kenapa? Sakitnya ditolak jadi tentara. Sakitnya, kami pernah melewati pergumulan pelayanan kami. Kami berkunjung di satu jemaat. Dia salah satu petinggi di gereja kami. Jabatannya cukup besar. Tetapi akibat ada dua hamba Tuhan yang memberontak di pelayanan kami, mereka masuk racun di pikiran mereka. Waktu kami mau kunjungi keluarga ini, kami pergi di depan, bapak sementara backing motor. Motornya rusak. Ya bisa jadi, karena ikut-ikutan memberontak dan lainnya, motornya rusak. Jabatan tinggi, jabatan manajer hilang. Dan waktu kami kunjungi, di depan rumah dia sementara bikin motor, 1 jam kami berdiri, tidak disuruh masuk. Nanti istrinya yang keluar, panggil kami duduk, baru kami duduk. Tidak reki 5 menit, tidak sampai 5 menit, kami keluar, kami pulang. Ngapain mutiara ke babi? Walaupun 1 jam itu adalah pengalaman terbaik kalau kunjungan kami ditolak. Cinta kalau ditolak, melamar kerja ditolak, tidak diterima. Jadi TNI, jadi Polri, melamar di kedokteran, fakultas kedokteran ditolak. Sakitnya tuh di sini sampai di sumsum. Saudara, pengalaman kami membuat channel YouTube ini, kakak kandung sendiri tidak menjamin, orang-orang terdekat, bahkan anak kami sendiri, kami suruh bantu follow, dia acuh-acuh, dia sibuk dengan temannya. Jadi kalau memang ditolak, itu sakitnya sampai di sumsum.
Yesus ketika dia mau disalibkan, orang-orang yang dia sembuhkan, mereka yang berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Saudara, sakit tidak? Kalau saudara pernah ditolak, istrimu menolak engkau karena engkau tidak ada pekerjaan yang tetap, mari datang berseru kepada Tuhan. Kalau engkau ditolak oleh teman-temanmu karena engkau rohani, karena engkau rajin ke gereja, pasti mereka berkata, seperti malaikat. Itu jurus-jurus iblis supaya pemuda-pemuda tidak rajin beribadah. Kalau ada pemuda yang tidak merokok, mau jadi pendeta kah? Ditolak, tapi tidak apa-apa. Jangan sampai engkau ditolak di hari penghakiman. Ada banyak orang Kristen malu mau berkata haleluya, malu mau berkata puji Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau malu mengaku aku di depan umum, aku juga malu mengaku engkau kepada Bapa di surga. Jadi saudara, definisi dari ditolak, kami gembala sudah banyak kali melewati. Waktu dulu kami mau basar, waktu 10 tahun yang lalu kami rajin basar. Tetapi puji Tuhan 10 tahun terakhir kami sejarang sekali basar. Kalau kami mau basar di rumah orang, kami sudah lihat dari jauh, sana tuh ibu dengan bapak. Begitu kami parkir mobil, dia sepesan pada anak, "Nak, bilang papa dan mama nggak ada." Padahal dari jauh kami sudah lihat, sana dorang ada santai di ruangan tamu. Begitu kami parkir mobil, dan setahu mungkin kami dia cari basar, mereka berkata, "Bilang papa dan mama nggak ada." Mulai saat itu kami tidak pernah injak rumah itu. Saudara, kalau ditolak itu yang namanya ditolak itu sakit sekali. Sakitnya sampai di sumsum. Kami banyak mengalami yang demikian. Waktu kami 10 tahun yang lalu kami banyak kali membuat basar. Kami posting, tidak ada satupun orang yang komentar. Mujur kalau orang komentar. Padahal harga basar itu untungnya mungkin cuma 50.000. RW kami jual 100.000, modalnya 50.000. Belum dia punya pengantaran, untungnya tidak sampai 50.000. Banyak orang Kristen suka menolak berkat. Makanya di saat mereka bekerja, mereka tidak menyadari mereka juga ditolak oleh Tuhan. Ketika mereka bekerja, ketika anak mereka mau kasih masuk menjadi pengacara, Tuhan juga menolak mereka. Hukum tabur tuai terjadi. Kami kalau berbicara ditolak, anak-anak rohani yang kami didik, mereka yang mau kasih masuk kami di penjara Polda. 4 kali kami menghadapi pemberontakan. Ada yang kami lantik jadi wakil gembala. Dia juga yang mau menghancurkan kami. Banyak kali kami mengalami yang namanya penolakan. Ada yang dari agama seberang, saya tidak perlu sebut agama apa, dia melihat mimpi bahwa kami yang datang menolong dia, dari gelap kami bawa ke terang. Tetapi di belakang ini, waktu terjadi peristiwa pemberontakan besar-besaran, Bapak itu yang mau mencekik leher saya ketika saya sementara main drum. Di lokasi ini, di belakang saya ini, kami merasa yang namanya ditolak. Dan puji Tuhan kami sudah melihat Yesus saja Raja di atas segala raja ditolak di kampungnya sendiri. Jadi mari mental kita harus kuat. Makanya firman Tuhan berkata, terkutuklah kalau mengandalkan manusia, karena manusia banyak kali menolak, banyak kali mengecewakan.
Tetapi saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat-berkat kita Tuhan tidak akan tolak. Amin. Tuhan akan mencurahkan semua berkat surga turun kepada kita yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.